Selamat pagi sahabat bisnis Sulawesi, bagaimana kabarnya hari ini? Sahabat Putra kembali hadir untuk memberikan informasi atau terkait dengan obrolan pasar modal Indonesia, di mana dalamnya nanti akan ada market review, kemudian ada analisa data, dan juga yang pasti akan ada rekomendasi saham. Kali ini saya akan hadir bersama Kepala Perwakilan IDX Sulsel, Bang Fahmi Amirullah, dan juga Pintrako Sekuritas. Seperti biasa kita untuk mengawali obrolan kita awali dengan market review. Seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan kita khususnya hari kemarin ini, Bang Fahmi? Oke, baik. Terima kasih, Bli. Dari penutupan perdagangan kemarin, IHSG ditutup melemah 0,38% ke posisi 6.529,59 poin, di mana penutupan sebelumnya kalau kita perhatikan itu di level 6.554,31 poin. Kemudian nilai transaksi pada hari kemarin itu 10,49 triliun. Dan kalau kita perhatikan rata-rata transaksi harian sepanjang 2021 ini itu 13,45 triliun. Nah, kemudian beberapa informasi dari dalam negeri yang mungkin bisa diperhatikan dan nanti dielaborasi oleh Mas Faldi juga. Di antaranya informasi dari Bank Indonesia, di mana posisi kewajiban neto investasi internasional Indonesia itu meningkat pada kuartal ketiga di 2021 ini. Hal ini dikarenakan karena adanya peningkatan posisi kewajiban finansial luar negeri atau KFLN yang lebih tinggi dari peningkatan posisi aset finansial luar negeri atau AFLN, namun didukung oleh membaiknya kinerja korporasi sejalan dengan kuatnya kinerja ekspor dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar domestik. Nah, kemudian terkait dengan Omikron, Kemenkes menginformasikan bahwa varian Omikron ini sudah ada 5 kasus dan dari hal tersebut pintu masuk negara ini terus diperketat, termasuk di perbatasan laut, darat, karena positivity rate-nya di pintu masuk laut dan darat ini 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan udara. Kemudian Bappenas terkait dengan pemindahan status ibu kota negara yang ditetapkan pada semester 1 2024. Adapun pemerintah menargetkan proses pemindahan IKN ini itu bisa selesai secara rampung di tahun 2045 sesuai dengan master plan yang sudah direncanakan. Kemudian dari global kita lihat kemarin Dow Jones itu ditutup naik 0,74% menjadi 35.753,89 poin. Kemudian indeks S&P 500 itu menguat sebesar 1,02% ke posisi 4.696,56 poin. Kemudian ada Nasdaq Composite meningkat 1,18% ke posisi 15.521,89 poin, dan semua sektor utama di S&P 500 ini rata-rata naik di mana kelompok consumers naik 1,7%, kemudian teknologi naik 1,3%, dan S&P 500 naik setidaknya 1% untuk sesi kedua berturut-turut. Nah, kemudian pasar juga masih mencermati terkait dengan perkembangan dampak Omikron terhadap krisis kesehatan, di mana sebuah penelitian di Afrika Selatan ini menemukan adanya pengurangan resiko rawat inap dan penyakit parah pada orang yang terinfeksi Omikron dibandingkan dengan Delta. Akan tetapi di sisi lain, pejabat WHO memperingatkan bahwa terlalu dini untuk menarik kesimpulan di mana Omikron menjadi jenis varian yang dominan di Amerika Serikat dan sekarang menyumbang sekitar 3/4 dari infeksi baru. Nah, kemudian rilis ekonomi yang juga memicu kenaikan indeks Wall Street kemarin, diantaranya kepercayaan konsumen Amerika Serikat yang meningkat pada bulan Desember yang menunjukkan ekonomi akan terus berkembang pada tahun 2022.
Survei dari Conference Board menunjukkan lebih banyak konsumen yang berencana ya untuk membeli rumah dan barang-barang mahal seperti kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga utama, serta melanjutkan liburan pada 6 bulan ke depan. PDB Amerika Serikat itu meningkat 2,3% secara tahunan ya pada kuartal ketiga 2021 dan angka tersebut direvisi naik dari perkiraan sebelumnya hanya 2,1%. Kemudian beberapa perkembangan perusahaan besar juga mendorong kenaikan indeks bursa Amerika Serikat kemarin, di antaranya Caterpillar yang naik 1,9% setelah Bernstein menaikkan rekomendasi saham. Kemudian perseroan mengatakan ya akan mendapatkan manfaat kenaikan pertumbuhan global. Kemudian ada Tesla yang naik cukup signifikan 7,4% setelah CEO perusahaan Elon Musk dalam podcastnya menyebutkan telah mencapai tujuan untuk penjualan 10% sahamnya karena alasan pajak. Kemudian FDA Amerika Serikat juga memberikan otorisasi ya penggunaan darurat untuk pil COVID-19 pada Pfizer. Ini obat antivirus pertama untuk menanggulangi virus COVID-19 ini. Dengan demikian harga saham Pfizer kemarin naik 1%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan awal ini, Bli. Oke, Mas Faldi, kalau misalnya kita lihat mengacu dari data-data yang disampaikan oleh Bang Fahmi tadi, kita lihat juga dalam beberapa hari sejak awal pekan di pekan ini indeks kita berada di zona merah ini, Mas Faldi. Dan kalau juga kita melihat beberapa sentimen baik secara global maupun di dalam negeri, ini kira-kira pergerakan indeks kita untuk hari ini seperti apa nih, Mas Faldi? Ya, terima kasih Mas Bali. Jadi hampir semua topik utama sebetulnya sudah disampaikan tadi oleh Pak Fahmin ya. Jadi salah satu topiknya ini yang menyebabkan Wall Street itu kalau kita lihat ini yang orang sering bilang bahwa indeks itu bergerak kayak roller coaster gitu ya, naik terus nanti cepat turun. Nah ini polanya mirip kayak gitu. Jadi 3-4 hari yang lalu kita masih khawatir sama COVID. Ya, berita soal COVID di sini naik, COVID di negara A naik, negara B naik, lockdown di negara A, negara B, dan lain sebagainya. Nah, tapi 2 hari terakhir, beritanya justru berbalik. Ya, terakhir tadi dikatakan bahwa FDA atau Food and Drug Administration di Amerika Serikat itu menyetujui penggunaan pil vaksin COVID-19 dari Pfizer ya, itu yang pertama. Yang kedua juga dari Eropa, AstraZeneca ini berencana untuk mengembangkan vaksin COVID yang memang khusus untuk atau spesifik untuk Omicron varian bersama dengan Oxford University ya. Jadi 2 hari terakhir mulai ada titik terang nih, mengenai penanganan COVID terutama Omicron varian. Dan kalau kita lihat memang ada peningkatan kasus, tapi WHO juga kemarin menyampaikan bahwa secara pekan, secara weekly ya, case itu justru turun untuk global, secara global. Jadi memang ada peningkatan di beberapa negara, tapi secara global case-nya justru masih turun. Artinya bisa dikatakan untuk saat ini impact atau dampak Omicron masih tercontain di beberapa wilayah tertentu. Untuk saat ini ya, saya katakan untuk saat ini. So, ya mungkin itu yang membuat pasar juga lebih confidence untuk beberapa hari ini, terutama di pasar global gitu. Nah, kalau untuk IHSG bagaimana? IHSG saya melihat yang pertama, kita dapat sentimen positif atau arahan positif dari mayoritas bursa global ya, yang pasti dari Wall Street, Eropa, itu hampir semuanya kemarin menguat cukup signifikan. Jadi ada potensi IHSG pada hari ini mencatatkan technical rebound ke kisaran 6.550 sampai dengan 6.580. Saya rasa ke sana pada hari ini. Nah, sementara support kuat saya masih pertahankan di level 6.500. Jadi itu juga menjadi level psikologis IHSG. Ya, jadi mungkin dari awal pekan ya, itu waktu kemarin ada pelemahan signifikan, level itu masih dipertahankan. Jadi artinya selama masih bertahan di 6.500, kita masih bisa optimis bahwa window dressing ini masih bisa terjadi di let's say sisa pekan ini atau pekan terakhir di tahun 2021 gitu. Jadi kalau khusus untuk hari ini saya perkirakan IHSG bergerak di kisaran support 6.500, resisten di 550 sampai dengan 6580 dengan kecenderungan
menguat atau rebound gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, Pak Bali. Oke, kalau misalnya kita seperti biasa nih Mas Wali, kita hadirkan juga memberikan rekomendasi untuk para trader atau juga para investor kita. Untuk hari ini apa yang bisa direkomendasikan? Oke, kalau khusus untuk short term ya atau jangka pendek, memang agak beresiko Mas pada Wali. saat ini. Halo? Ya, kelihatannya ada delay suara, Pak. Ya, Iya, jadi, betul, delay, Mas. ya, jadi saya lanjutkan ya Pak ya Pak Bali, Pak Fahmin. Jadi Ya. kelihatannya memang ada kecenderungan pelaku pasar itu untuk saat ini resiko ada peningkatan nih, ya karena kalau kita lihat fix index yang mengukur volatility atau kekhawatiran untuk waktu yang akan datang itu cenderung ada pergerakan yang volatile. Jadi dalam waktu singkat dia bisa naik signifikan, dalam waktu singkat dia bisa turun juga. Jadi memang resiko ini atau saat ini lebih besar gitu ya, sehingga saya rasa untuk jangka pendek fokusnya bisa pada saham-saham yang memang ada potensi technical rebound. Ya, let's say kayak misalnya SAMF, terus DMMX, ya TBIG, ICBP, BBTN dan SIDO. Itu beberapa saham yang secara teknikal saya lihat ada potensi technical rebound dalam waktu dekat atau dalam jangka pendek gitu ya, in the short term, atau istilahnya ya tadi technical rebound. Jadi paling 1-2 hari atau beberapa hari itu ada potensi technical rebound. Nah, tapi kalau untuk yang berpandangan atau memiliki view time frame untuk mid to long term, sebenarnya saham-saham blue chip bisa kembali diperhatikan untuk saat ini. Ya, misalnya terutama di saham perbankan Big Four gitu. Jadi BCA, BNI, Mandiri, BRI, karena pada kondisi saat ini uncertainty yang ada indikasi meningkat, saham-saham yang punya fundamental kuat atau yang sudah terbukti proven bahwa dia cukup strong menghadapi COVID, which is kalau kena ya memang ada impact ya, tapi cepat juga pulihnya. Ya, jadi punya kemampuan seperti itu bisa kembali diperhatikan gitu. Jadi tadi Bank Big Four, kemudian TLKM juga bisa diperhatikan karena kita lihat walaupun ada pandemi justru kinerjanya cukup positif ya. Memang secara fixed line itu terkena imbas, tapi di sisi lain dari sektor data, internet itu ada kecenderungan meningkat. Ya, jadi TLKM menurut saya masih menarik untuk diperhatikan dalam jangka panjang. Kemudian satu lagi adalah ASI. ASI ini ada kesempatan bagi kita untuk melakukan buy on support. Jadi kalau kita lihat polanya saat ini memang tengah terbentuk pullback atau koreksi ya, tapi harusnya support atau bottomnya nggak jauh lagi. Jadi kita bisa pertimbangkan untuk buy on support gitu. Kalau misalnya memang masih ada pelemahan 1-2 kali yang cukup signifikan, kita bisa pertimbangkan untuk buy on support di ASI. Nah, saya lihat untuk saat ini strateginya mungkin seperti itu, Pak. Jadi memang kondisi IHSG yang sideways ini agak sulit untuk dilakukan trading, terutama short term trading gitu ya, karena ya tadi pergerakannya yang cepat berubah gitu, sehingga ya memang cukup sulit. Tapi kalau untuk mid and long sebetulnya ini masih cukup baik timingnya untuk kita masuk ke pasar modal gitu. Jadi mungkin seperti itu sih Pak kalau dari saya, Pak. Oke, Mas Faldi, seperti yang disampaikan oleh Bang Fahmi tadi, mungkin secara dampak, Mas Faldi juga tadi menyampaikan kalau secara dampak, mungkin dalam beberapa hari terakhir ini kasus COVID-19, khususnya varian baru Omicron, tidak begitu berdampak terhadap pergerakan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pengumuman Satgas di pemerintah Indonesia itu menyatakan bahwa ini kondisinya lagi sedang berbahaya. Kalau misalnya kita lihat kemarin, informasinya sudah 60 orang ya yang di tracing sudah positif probable ya, istilahnya itu yang notabene positif Omicron di Indonesia. Nah, kalau misalnya informasi seperti itu kira-kira signifikan tidak untuk mempengaruhi pergerakan kita di dalam negeri ini, Mas Faldi? Oke, ya. Jadi sebetulnya begini, kalau kita belajar ya dari yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar itu bukan semata-mata pada kenaikan case COVID-nya, tapi impact ke sisi ekonomi yang merupakan lanjutan dari kenaikan case COVID. Itu yang lebih menjadi kekhawatiran pelaku pasar.
Ya, jadi ketika dulu kenaikan case itu terjadi, IHSG itu masih cenderung positif, tapi begitu ada ekspektasi bahwa kenaikan case akan memicu pengetatan aktivitas masyarakat yang impact-nya bisa pada perlambatan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya berdampak pada target atau asumsi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, baru direspon negatif oleh pasar. Nah, hal yang sama juga kelihatannya terjadi lagi di bulan Desember ini. Ya, di luar negeri kita lihat case COVID itu udah naik. Let's say di Amerika Serikat, terutama di beberapa negara Eropa ya. Bahkan negara Eropa itu beberapa sudah menerapkan lockdown gitu kan. Artinya di sana sudah terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Tapi kalau kita perhatikan di Indonesia, case-nya belum naik secara signifikan. Jadi data terbaru pagi ini saya baca itu sudah 8 yang dikonfirmasi sebagai kasus Omikron di Indonesia. Tapi kasus harian kalau kita perhatikan itu masih cenderung stabil di kisaran 150 di bawah 200 intinya. Walaupun beberapa hari itu sempat di atas 200 ya. Jadi belum terefleksi adanya peningkatan yang signifikan di situ. Nah, cuman disebutkan kondisinya berbahaya kenapa? Karena kalau kitanya abai, dalam waktu dekat ini kan kita akan merayakan istilahnya 2 hari besar gitu ya. Yang pertama ada Natal, libur Natal, kemudian ada libur Tahun Baru. Dan di situ ada potensi peningkatan mobilitas masyarakat. Artinya ketika kita abai, ada peningkatan mobilitas dikhawatirkan bisa memicu peningkatan penularan case. Yang mana itu bisa berdampak pada ya tadi pengetatan aktivitas masyarakat yang berdampak pada akhirnya perlambatan aktivitas ekonomi lagi. Dan kalau kita lihat awal tahun kemarin ya, peningkatan pertama itu kan sempat terjadi tuh di kisaran Januari Februari ya, kemudian ada lagi di Juli Agustus. Nah, kalau ada pengetatan, biasanya waktu yang diperlukan ekonomi itu untuk betul-betul pulih. Ya, jadi masih akan tertekan gitu kan, tapi kemudian langsung naik lagi. Nah, itu tertekannya sekitar 2 bulan. Artinya diperlukan waktu pemulihan itu sekitar 2 bulan. Nah, Desember kemungkinan belum terefleksi kenaikan case atau apa itu belum terlihat gitu, karena kan Omikron ini bisa dikatakan baru masuk ke Indonesia. Nah, kemudian mobilitas juga baru nanti meningkat di pekan ini atau ya puncaknya di pekan depan. Ya, jadi mungkin baru terefleksi case itu sebenarnya nanti berapa ya di bulan pertengahan Januari sampai dengan Februari. Nah, di situ baru nanti masyarakat itu atau pelaku pasar mulai akan melakukan pricing atau menimbang-nimbang gitu ya. Karena bersamaan dengan hal itu di Februari awal juga ada rilis PDB, pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi menurut saya sih mungkin belum akan direspon di Desember ini. Kalau sebelumnya bulan Desember itu secara umum sentimennya cenderung positif ya Pak. Tapi kalau di bulan Desember tahun ini kelihatannya agak sedikit justru mix nih sentimennya. Yang pertama kan terkait pengetatan The Fed. Ya, itu yang awal dulu. Nah, kemudian ada lagi kenaikan kasus COVID atau potensi kenaikan kasus COVID karena ada Omikron. Ya, artinya justru Desember tahun ini sentimennya cenderung tanda kutip ya, sedikit negatif. Yeah. Nah, sehingga yang menyebabkan itu tadi pergerakan IHSG agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di bulan Desember ini. Yang terjadi IHSG cenderung sideways. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah walaupun sideways dalam beberapa bulan terakhir, base untuk bulan Desember itu relatif rendah. Yaitu kalau nggak salah di level 6.550 ya sebenarnya. Bulan penutupan November itu di harga di level 6.533 ya, di 6.533, dan sekarang IHSG ada di kisaran atau penutupan kemarin di 6.529, artinya nggak terlalu jauh Pak. Nah, jadi supaya mempertahankan budaya bahwa kita itu selalu positif di bulan Desember, penguatannya nggak perlu terlalu signifikan. Ya, karena low base tadi gitu ya. Jadi saya rasa kita tutup di 6550 atau 6600 saja kan udah positif di Desember itu. Artinya budaya 20 tahun terakhir bulan Desember selalu positif masih bisa dipertahankan. Jadi saya rasa window dressing masih akan terjadi sih menurut saya gitu. Karena terutama kalau IHSG itu bisa bertahan di 6.500 gitu ya. Itu yang pertama. Dan dari luar pun kan kelihatannya pelaku pasar udah mulai price in sama
COVID ini kan, kecuali terjadi peningkatan signifikan 2-3 hari dalam minggu depan, atau terjadi perubahan kebijakan yang cukup signifikan di minggu depan, nah mungkin akan beda cerita. Tapi saat ini saya belum melihat hal itu, sehingga ya potensi window dressing masih ada untuk 1 minggu ke depan. Kemudian kalau Januari gimana? Saya rasa karena di Desember ini belum terlihat penguatannya, atau belum ada istilahnya window dressing nggak kelihatan, mungkin ada kemungkinan terjadinya di Januari. Dengan catatan apa? Dengan catatan tidak terjadi yang dikhawatirkan. Kekhawatiran masyarakat apa sih? Salah satunya ya kenaikan case COVID yang signifikan yang akan diikuti dengan pengetatan kebijakan. Jadi selama itu masih terkendali, kelihatannya Januari effect masih bisa berlanjut. Terlebih pandangan pemerintah terhadap kuartal 4 2021 sebetulnya cukup optimis. Gitu ya. Jadi di kisaran 4-5% kalau saya nggak salah terakhir baca. Jadi tahun 2021 masih diperkirakan bisa mendekati 4%, 3,5-4%. Gitu. Jadi pandangannya masih cukup optimis. Nah, cuman di Januari itu memang Januari Februari, nah itu memang masih ada tanda tanya di situ. Kira-kira seperti apa perkembangan kasus COVID di Indonesia, dan seberapa parah sih istilahnya Omikron itu. Pertama juga kita belum tahu kan, apakah ini sudah menyebar atau seberapa cepat penyebarannya di Indonesia, kita belum tahu. Yang kedua, seberapa parah juga kita belum tahu. Jadi memang tanda tanya di situ. Itu sehingga ya tadi saya rasa sampai Januari ini masih bisa melanjutkan potensi Januari effect itu kemungkinan masih akan terjadi. Gitu. Karena ya mungkin baru terrefleksi nanti di pertengahan sampai dengan akhir Januari, mulai di situ saya rasa. Dan tentu kita semua nggak berharap terjadi peningkatan kasus, karena kalau sampai terjadi peningkatan kasus, story bulan Juli dan Agustus itu akan kemungkinan bisa terulang, walaupun mungkin dengan scale yang kita belum tahu apakah lebih kecil ya atau scale-nya justru lebih besar dari itu, kita nggak tahu. Oke. Jadi menurut saya kalau masih tinggi uncertainty risk-nya. Ya silakan, maaf Pak Bali. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah, di antaranya mungkin ini bisa menjadi indikator yang dinyatakan bahwa kasus ini berbahaya. Kemudian imbauan untuk mengurangi bepergian ke luar negeri untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau mereka yang ke luar negeri, karantina itu dinaikkan dari sebelumnya 10 hari, sekarang 14 hari. Nah, itu kan sebagai sebagai indikator, kalau bisa kita sampaikan, indikator bahwa ini masih cukup membahayakan untuk kita. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sentimen, ini kecenderungan di bulan Desember ini sentimennya kecenderungan negatif seperti yang disebutkan, karena di sini masih mix ya sentimen dari The Fed, kemudian kasus terbaru ini Omikron. Kemudian kalau misalnya kita lihat secara siklus ini tahunan, sepanjang hampir 20 tahun seharusnya tidak ada ceritanya indeks kita itu mengalami negatif di Desember. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ini Mas Padi, dalam kondisi normal, mungkin sebelum tahun 2019 ya, 2019-2020 selama COVID. Nah, kondisi di bulan Desember itu seperti apa? Kemudian di tahun 2020 yang notabene kita COVID di sana, kondisinya seperti apa? Kalau misalnya kita sekarang, sebetulnya kan sudah mix ini, antara kasusnya masih ada, plus pemulihan itu sudah berjalan di akhir tahun seperti ini. Nah, kira-kira apa yang perlu memang harus diperhatikan oleh para trader atau investor kita kalau misalnya kita melihat hal seperti itu, Mas Wali? Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi kondisinya memang berbeda ya antara sebelum pandemi, even dengan tahun 2020 kemarin pun sedikit berbeda. Yang pertama, kalau sebelum pandemi di akhir tahun itu biasanya kita didorong oleh saham-saham yang ada kaitannya dengan spending lah istilahnya gitu, karena biasanya consumer confidence itu mencapai titik tertingginya dalam 1 tahun itu di bulan Desember. Sehingga ya di situ ada ekspektasi yang besar bahwa kinerja keuangan dari sisi emiten dan akhirnya pada sisi pertumbuhan ekonomi juga kuartal 4 itu akan tinggi gitu, sehingga ya ekspektasi itu besar, pelaku pasar juga berani untuk istilahnya ikut masuk gitu, akumulasi beli atau istilahnya window dressing sampai dengan Januari effect, karena optimisme itu biasanya masih berlanjut sampai nanti di bulan Februari, bulan Maret, karena
data-data kan baru 1-2 bulan pertama, data ekonomi kayak inflasi, apalagi ya, inflasi, ekspor, impor, segala macam belum bisa menggambarkan untuk 1 tahun ke depan. Tapi ketika sudah masuk bulan Maret, April, atau bahkan bulan Mei di bulan kelima, nah itu sudah mulai tergambar. Polanya bagaimana? Apakah mungkin bisa mencapai target yang ditetapkan untuk tahun tersebut? Makanya ada istilah sell on May and go away gitu. Itu salah satunya bukan sekedar karena di luar negeri gimana-gimana, tapi karena salah satunya di situ juga. Dari data 5 bulan atau 4 bulan itu sudah mulai tergambar. Kira-kira ke depan itu seperti apa? Nah, itu pertama ya, yang sering terjadi pada periode sebelum-sebelumnya. Nah, 2020 berbeda. 2020 memang kita dalam kondisi COVID. Tapi 2020 ada optimisme juga. Apa optimismenya? Yaitu vaksinasi. Jadi 2020 akhir itu vaksin sudah mulai ditetapkan. Vaksin A, B, C, D sudah bisa digunakan di sini-sini. Terus sudah ada rencana akan dimulai vaksinasi massal gratis di pertengahan Januari 2021 untuk Indonesia ya khususnya. Tapi di Amerika dan lain sebagainya udah dimulai kan vaksinasi. Sehingga ada ada ini loh, kalau kita lewat terowongan tuh udah mulai kelihatan lights-nya gitu. Nah, itu tahun 2020 akhir. 2021 akhir, malah kelihatannya kok terowongannya makin panjang. Ada titik, cerah, tapi kayaknya masih panjang nih. Nah, itu yang menurut analoginya ya, itu yang membuat kelihatannya kok akhir tahun ini berbeda dengan tahun 2020 kemarin. Sehingga IHSG pun cenderung sideways. Gitu, ditambah ada kekhawatiran, bukan kekhawatiran sih, ada proyeksi, ada perkiraan bahwa window dressing-nya datang lebih awal, yaitu pada periode Oktober kemarin, di mana kita lihat IHSG menguat dari kisaran 6.100-an ya waktu itu, saya ingat resistennya 6130, sampai menguat ke kisaran 6.700 saat ini. Yang didorong oleh apa? Penguatan harga komoditas yang direspon positif pada penguatan harga-harga saham komoditas energi terutama. Yaitu di situ ada batu bara, CPO juga ikut naik waktu itu. Dan akhirnya ya kalau ada peningkatan kinerja secara keseluruhan, ada ekspektasi pendanaan juga meningkat sehingga perbankan juga ikut naik waktu itu. Jadi ada indikasi bahwa ada perkiraan atau pandangan bahwa window dressing-nya datang lebih awal. Ya, sehingga IHSG kan tahun ini YTD itu udah sekitar 11%, 10-11% kan. Artinya ya mungkin dinilai ya itu udah cukup tinggi gitu, sehingga ya di Desember mungkin window dressing yang terjadi penguatannya relatif lebih terbatas. Nah, jadi menurut saya kurang lebih seperti itu Pak kondisinya. Memang berbeda dari tahun ke tahun, pre-pandemi, di tahun pertama pandemi, dan tahun ini. Gitu. Itu yang mungkin menurut saya bisa sedikit menjelaskan nih kenapa kok ada sedikit perbedaan mengenai sifat atau pergerakan IHSG di bulan Desembernya gitu Pak Bali. Kemungkinan juga di bulan Desember tahun ini akan sedikit meleset ya ekspektasi para analis kita yang selama ini yang menyebutkan ada optimisme di akhir tahun 2021 ini. Oke, kalau optimisme tetap masih optimis ya Pak ya. Jadi dari kita pun masih memperkira masih cukup yakin ya IHSG bisa tutup di atas 6.600 atau di kisaran 6.650 sampai 6.700 untuk Desember. Tapi memang lebih rendah daripada perkiraan awal waktu sebelum ada Omicron. Itu di kisaran 6.800 waktu itu. Nah, sekarang memang ada sedikit penurunan. Nah, cuman ya tadi kita masih lihat perkembangan ke depannya. Kalau ternyata memang Omicron ini bisa relatif terkendali ya, harapannya ya yang tadi nggak tercapai di 2021 bisa direpel di tahun 2022. Tapi kalau ternyata memang lebih mengkhawatirkan, ya berarti memang harus ada evaluasi ulang di situ. Jadi mungkin seperti itu sih Pak Bali. Oke, terima kasih Mas Paldi, Bang Famin. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mungkin ada tambahan dari Bang Famin? Ya, cukup, Li. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan dan mudah-mudahan ini pasti sangat memberikan manfaat untuk sahabat bisnis Lausi, untuk sobat IDX dan juga sobat Pintrako.
Sekali lagi kita berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Baik. Thank you. Siap.